Nah, untuk yang berikut ini adalah liputan dari Surya Sanjaya di kota Tabanan, Bali yang menceritakan tentang para pengrajin gerabah yang sudah mulai punah. Berikut liputannya. Ya Vera, saat ini saya berada di kawasan objek wisata Tanah Lot yang terletak di Kabupaten Tabanan. Dari sini saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat industri kerajinan gerabah yang ada di Desa Pejaten. Dulunya Desa Pejaten terkenal sebagai desa penghasil gerabah. Namun seiring perkembangan zaman hanya tersisa dua ibu-ibu yang sudah lanjut usia yang masih menekuni kerajinan gerabah ini. Seperti apa? Berikut liputannya. Desa Pejaten awalnya memang dikenal sebagai desa penghasil gerabah. Namun seiring berjalannya waktu, desa ini berubah menjadi desa penghasil genteng. Hal ini disebabkan karena gerabah tak lagi diminati masyarakat. Namun di tengah banyaknya industri genteng di Desa Pejaten, ada satu rumah dengan pemandangan yang sedikit berbeda. Di rumah tersebut masih terdapat peralatan dan sejumlah gerabah yang di awal sangat sulit ditemui di Desa Pejaten. Di rumah itu ada dua perempuan tua yang sedang memutar-mutar tanah liat di atas sebuah piringan kayu atau yang disebut pengiseh. Mbah Dana dan Mbah Wayan Buddha, ya, dua perempuan yang tampak masih tetap menjalankan kegiatan membuat gerabah tersebut. Dan alat inilah yang selalu menemani hari-hari kedua perempuan tua tersebut. Dua nenek ini tetap kukuh melestarikan warisan leluhurnya meskipun penghasilannya dari membuat gerabah tidaklah terlalu besar, yakni hanya Rp50.000. Menurutnya, gerabah merupakan hidupnya. Tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dia lakukan. Dalam sehari, sekitar 5-10 gerabah dapat dia selesaikan, mulai dari jeding atau tempat air, gebah atau tempat beras, dulang atau tempat sesajen, hingga pot bunga. Gerabah bernilai seni tersebut hanya dihargai Rp1.000 hingga Rp5.000 per bijinya, sehingga Mbak Dana hanya memperoleh sekitar Rp50.000 per bulannya. Meskipun sedikit, dia mengaku bersyukur karena di usia senjanya masih bisa menghasilkan uang dengan gerabah. Malu ini yang megai kene kan terus napi yang rental jenisnya napi kan jeding ya. Gebah pot enten mesin ke dulang tekep enten pakiah ni ke macam. Proses pembuatan gerabah yang dilakukan Mbak Dana dan Mbah Wayan benar-benar tradisional. Pertama-tama, tanah dicampur dengan parah. Kemudian barulah adonan yang sudah tercampur dengan baik diambil dan diletakkan di alat yang disebut pengisah. Piringan kayu tersebut kemudian diputar-putar menggunakan tangan maupun menggunakan kayu hingga tanah liat berbentuk sesuai dengan yang diinginkan. Setelah terbentuk, gerabah tersebut akan dijemur dan dibakar ke dalam tungku. Cuaca sangat berpengaruh dalam proses pengeringan gerabah. Meskipun belum ada perhatian dari pemerintah, kedua nenek ini sepakat untuk tetap melestarikan warisan leluhur mereka. Mungkin dua nenek ini akan menjadi generasi terakhir dari para pengrajin gerabah ini karena anak dan cucunya sudah tidak lagi mau meneruskan kerajinan gerabah. Semoga hal ini tidak terjadi dan akan ada generasi selanjutnya untuk meneruskan kerajinan warisan leluhur ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, menarik bukan? Kita kembali ke studio, silakan Vera.